Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat akademisi, selamat datang kembali di podcast UIM Media, sebuah ruang dialog yang akan membahas isu-isu terkini di dunia pendidikan tinggi. Saya Indriani HF dan hari ini saya akan menemani pemirsa dalam diskusi yang sangat penting dan sangat relevan, yaitu akreditasi automasi, bagaimana perguruan tinggi dan program studi menyiapkan diri. Sedikit pengantar bahwasanya akreditasi itu penting bagi perguruan tinggi sebagai menjamin kualitas dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, bahkan baik dari aspek kurikulum, dosen, sarana, prasarana, manajemen hingga lulusan. Dengan status akreditasi yang baik, bahkan unggul, perguruan tinggi mendapatkan pengakuan dari pemerintah, masyarakat, dan dunia industri. Akreditasi automasi yang hari ini akan kita perbincangkan menjadi tema yang sangat penting karena berfungsi sebagai tolak ukur dan mutu dari kredibilitas perguruan tinggi. Dengan akreditasi, suatu perguruan tinggi diakui telah memenuhi standar yang menempatkan dalam kurikulum, tenaga pengajar, sarana praktik, dan relevansi materi dengan perkembangan teknologi industri. Nah, untuk mengupas lebih dalam lagi, bagaimana kita akan memahami lebih lugas dari tema kita kali ini, kita sudah menghadirkan narasumber kita yang sangat luar biasa ini dan sudah tidak asing lagi bagi kita semua, yakni beliau adalah Bapak Dr. Agus Budiono MPD selaku Sekretaris Lembaga Penjamin Mutu Internal dan juga dosen pendidikan fisika di Universitas Islam Madura. Jadi sebelumnya mari kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada siang hari ini. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya? Selamat siang Mbak Indri, alhamdulillah baik. Wah, alhamdulillah ya Bapak. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak yang sudah berkenan hadir dan menyempatkan diri pada acara podcast media UIM Pamekasan ini, meskipun mungkin Bapak masih memiliki banyak kegiatan di belakang ya. Jadi supaya tidak memakan banyak waktu, langsung kita lanjut pada pembahasan kita kali ini. Dimulai dari pembahasan yang paling mendasar terlebih dahulu mungkin Bapak. Jadi pertanyaan itu, apa itu akreditasi automasi dan bagaimana sistem akreditasi sebelumnya Bapak? Mungkin bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih Mbak Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa UIM Media. Berbicara akreditasi automasi, ini pertama di launching oleh Menteri Pendidikan Mas Nadiem melalui Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2023 bahwa perguruan tinggi dan program studi tidak perlu lagi melakukan pengajuan akreditasi. Perguruan tinggi dan program studi akan mendapatkan akreditasi automasi selama dalam proses penyelenggaraan pendidikannya memenuhi standar yang ditetapkan, yakni standar yang ditetapkan oleh Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nah, dalam kaitannya dengan akreditasi sebelumnya, bahwa setiap perguruan tinggi dan program studi diberi kewenangan untuk mengajukan borang akreditasi sehingga perguruan tinggi dan program studi tersebut bisa mendapatkan suatu pengakuan akreditasi oleh pemerintah dan lembaga. Nah, lalu kalau kita melihat kondisi pendidikan yang hari ini semakin digital, Bapak, jadi mengapa automasi akreditasi ini menjadi penting dalam konteks pendidikan saat ini, dan bagaimana sih institut itu mempersiapkan diri menghadapi akreditasi berbasis automasi ini, Bapak?
Jadi akreditasi automasi ini adalah sebenarnya kalau dari Mas Nadiem itu memudahkan sebuah institusi perguruan tinggi, jadi tidak perlu lagi melakukan proses pengajuan borang dalam 5 tahunan itu, namun pemerintah memberi keleluasan dalam hal ini memberikan akreditasi automasi dengan catatan karena kita sudah di era digital bahwa segala bentuk proses dan hasil pelaksanaan pendidikan tinggi baik di tingkat perguruan tinggi maupun program studi perlu dilaporkan secara baik melalui pangkalan data pendidikan tinggi. Sehingga kata kuncinya setiap perguruan tinggi itu perlu berhati-hati, mawas diri bahwa pelaksanaan yang telah dilaksanakan selama proses pendidikan itu perlu dilaporkan sepenuhnya melalui pangkalan data pendidikan tinggi. Jadi kata kuncinya ada di PDDT sekarang, Mbak. Nah, selanjutnya agar institusi atau program studi itu bisa masuk dalam kategori automasi, kira-kira indikator apa saja yang kita butuhkan, Bapak? Baik, terima kasih Mbak Indri. BAN PT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, telah menetapkan peraturan. Kita mengenalnya dengan Perban PT, yaitu Perban PT nomor 5 tahun 2024 tentang automasi atau instrumen automasi bagi perguruan tinggi, dan Perban PT nomor 8 tahun 2024 tentang automasi bagi program studi. Di perguruan tinggi ada 15 kriteria yang perlu dicapai. Jadi dalam pelaporan PDDT ada 15 hal yang penting untuk disiapkan oleh perguruan tinggi. Di antaranya itu yang paling urgent adalah perguruan tinggi itu tidak boleh penurunan mahasiswanya di atas 20%. Jadi kalau ada perguruan tinggi yang menurun di atas 20%, maka perguruan tinggi itu tidak akan memperoleh akreditasi automasi. Itu yang pertama. Yang kedua, dosen home base. Dosen home base itu harus dalam satu prodi minimal 5. Kalau ada sebuah perguruan tinggi yang program studinya tidak mencapai 5 dosen, maka perguruan tinggi itu tidak akan memperoleh akreditasi automasi. Selanjutnya adalah kepangkatan. Ini 60% kepangkatan dosen harus memiliki minimal asisten ahli, sehingga para dosen biar berdampak terhadap proses akreditasi ini jangan nyantai terhadap kepangkatan. Jadi jabatan akademik itu beberapa indikator, termasuk lulusan. Lulusan itu dalam 3 tahun terakhir tidak boleh menurun 20% juga. Jadi hati-hati program studi dan perguruan tinggi. Kalau ada mahasiswanya sudah mencapai, kalau sarjana 4 tahun tidak lulus-lulus, itu perlu pemantauan gitu. Jadi jangan dibiarkan mahasiswa itu hilang sehingga prodinya lulusannya menurun. Nah, kalau sudah menurun itu, maka sebuah perguruan tinggi maupun program studi yang sedang dilakukan pemantauan, maka tidak akan mendapatkan akreditasi automasi tersebut. Saat ini UIM yang akan berakhir di Agustus 2025 ini sudah masuk dalam proses pemantauan, sedang berada di tahapan penilaian akreditasi. Mudah-mudahan UIM lolos. Amin. Nah, dari tadi kan sudah disebutkan tuh indikator dan juga strateginya. Nah, karena berbicara soal mutu dan strategi ini pasti tidak lepas dari peran LPMI, yakni Lembaga Penjamin Mutu Internal. Dan di sini Bapak sudah berpengalaman lah, lebih tahu. Jadi dalam bagaimana ini dalam menyokong proses akreditasi automasi ini, Bapak? Baik,
peran di tingkat manajemen di Universitas Islam Madura itu ada di kami, Lembaga Penjaminan Mutu Internal. Langkah kami dalam bulan ini, awal bulan kemarin ya, telah melakukan sosialisasi dan BIMTEK kepada para dekan dan kaprodi agar mempersiapkan diri lebih awal, walaupun akreditasi prodinya akan berakhir di tahun depan dan tahun-tahun berikutnya, sehingga indikator-indikator yang telah saya sebutkan tadi, walaupun tidak secara keseluruhan, itu penting untuk dilakukan sebuah pemantauan secara berkala, paling tidak ya tiap semester lah di program studi dan fakultas itu melakukan pemantauan. Jika ditemukan indikator yang melenceng, agar segera dilakukan pengendalian. Dalam hal ini adalah menganut sistem penjaminan mutu, yakni PPEPP. Lantas dari pengalaman Bapak itu apa saja sih tantangan dalam integrasi sistem data akademik? Kita di UIM memiliki namanya SIMAT. Kalau di tempat lain ada yang SIAKAD tadi Mbak Indri menyampaikan, harus sinkron dengan PDDikti. Jadi BAN PT itu akan menilai data PDDikti. Namun sebelum PDDikti itu dipatenkan atau dinyatakan final oleh internal UIM, maka yang bisa dipantau, kalau di PDDikti kan ada periode pelaporan. Jadi sebelum ditutupnya periode pelaporan, SIMAT kita itu harus dipantau apakah segala proses pendidikan mulai dari sistem penerimaan mahasiswa baru sampai lulusan apakah sudah terdata dengan baik. Jadi kalau SIMAT kita sudah baik, maka goalnya adalah ketika disinkronkan dengan PDDikti, maka data PDDikti kita juga akan baik dengan data PDDikti yang baik, sehingga menghasilkan proses akreditasi otomasi itu bisa kita raih. Nah, dari itu Bapak, bagaimana membangun budaya mutu yang adaptif terhadap sistem digital dan otomasi itu Bapak? Baik, secara budaya mutu kita sudah membangun UIM berbudaya mutu itu startnya 2017. Jadi kami menjadi perguruan tinggi asuh dalam program penjaminan mutu. Alhamdulillah segala bentuk dokumen, terus pelaksanaan penjaminan mutu dalam hal ini PPEPP, itu siklus PPEPP tiap tahun jalan. Di tingkat fakultas dan prodi kita merekomendasikan ada pengelola penjaminan mutu tersendiri yang dikomandani oleh gugus kendali mutu. Alhamdulillah itu jalan. Setiap semester telah melakukan monitoring dan evaluasi, baik input, proses maupun output dan outcome, baik dari pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk juga kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang menunjang sebuah proses akreditasi. Nah, kami di tingkat universitas tiap tahun melakukan audit mutu internal. Nah, proses internal itulah yang menjamin apakah data yang kita sajikan dalam PDDikti itu menjadi data yang real time atau sesuai dengan akreditasi. Sehingga kalau ada ditemukan di salah satu program studi misalnya terjadi pelenjengan, itu yang saya sebutkan tadi, segera mungkin dilakukan pemantauan, ditekan agar temuan itu tidak berulang dan bisa memperbaiki mutu di prodi yang ditemukan hasil audit dan monitoringnya itu. Untuk terakhir ini Bapak Agus, untuk menutup perbincangan kita hari ini, apa sih pesan dan harapan Bapak untuk perguruan tinggi, terutama kampus kita, kampus Universitas Islam Madura, agar terus berbenah dan beradaptasi dengan sistem akreditasi otomasi ini Bapak?
Baik, terima kasih. Satu kunci perguruan tinggi itu memiliki mutu yang baik, bahwa penjaminan mutu itu tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawabnya pengelola atau pengurus lembaga penjaminan mutu. Karena mutu itu tidak bisa dilaksanakan oleh segelintir orang. Kalau ibaratkan video drone, hanya satu kipas yang berputar cepat, kalaupun yang lainnya tidak berputar, maka tidak bisa terbang. Jadi penjaminan mutu itu seperti itu. Berputarlah semuanya, walaupun sebentar dan tidak cepat, tapi perlahan naik. Nah, itu UIM sudah menganut itu. Semenjak 2017 yang kita akreditasinya masih banyak C, alhamdulillah sekarang 80% kita sudah berada di angka akreditasi baik sekali. Terakhir, sambung doanya, akreditasi institusi UIM akan berakhir Agustus 2025. Kami dari penjaminan mutu telah terus memantau sistem akreditasi automasi melalui Sabto, dan sampai saat ini dalam proses penilaian. Mudah-mudahan akreditasi institusi UIM mendapatkan atau lolos pantau sehingga mendapatkan akreditasi automasi. Demikian dari penutup saya. Terima kasih. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung diskusi kita kali ini yang sangat bermakna. Jadi, dari pemaparan Bapak Agus tadi, kita jadi semakin paham bahwasanya akreditasi automasi ini bukan hanya sekedar perubahan sistem, tetapi sebuah lompatan penting menuju transparansi, efisiensi, dan integrasi mutu di perguruan tinggi. Semoga dengan diskusi kali ini kita semua baik dosen, mahasiswa maupun pemangku kebijakan semakin sadar dan siap untuk ikut ambil peran dalam membangun budaya mutu yang kuat dan berkelanjutan. Dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Agus Budiono MPD atas ilmu dan inspirasinya, dan terima kasih juga kepada seluruh penonton yang telah menyimak hingga akhir. Saya Indriani HF mohon maaf dan pamit undur diri. Namun sebelumnya izinkan saya menutup dengan satu pantun. Bunga mawar di tepi taman, harumnya semerbak di pagi hari. Acara usai dengan kesan, sampai jumpa di lain hari. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.